Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gede Winyana, NPM 4419210030. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa dari eh, report accounting di Odoo. Jadi yang pertama itu ada General Ledger. Nah, kita akan langsung melihat General Ledger seperti ini di Odoo. Jadi General Ledger biasa kita sebut dengan buku besar, merupakan catatan akuntansi yang berisi tentang setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi umumnya kita menyebut ini sebagai buku besar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini dicantumkan sangat simpel, antara lain keterangan dari jenis transaksinya seperti ini. Misalnya ini outstanding, lalu ada misalnya di sini ada sales juga. Nah, jadi secara umum diisi sisi debit dan kredit, lalu seperti aturannya bahwa harus balance-nya itu 0. Nah, jadi buku besar ini sangat umum, berisi tentang semua pencatatan jenis transaksi yang dilakukan pada perusahaan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke trial balance. Nah, jadi kita langsung cari di sini. Nah, jadi trial balance itu adalah laporan yang biasa kita sebut dengan neraca saldo. Laporan ini merupakan laporan pembuka pada akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap buku besar pada umumnya. Jadi ini merupakan laporan internal perusahaan di mana sistem akuntansinya secara manual. Oke, di sini neraca saldo itu secara umum dia berisikan tentang saldo-saldo dari setiap jenis transaksi, dari sales seperti ini, cost of goods sold. Nah, jadi di sini diisi saldonya. Lalu di sini karena pada transaksi yang saya miliki yaitu hanya pada Oktober 2021, maka pencatatan ini hanya diisi pada Oktober 2021. Nah, jadi secara umum trial balance akan mencantumkan saldo-saldo pada setiap jenis transaksi yang dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada balance sheet. Balance sheet itu adalah seperti ini. Nah, jadi balance sheet itu merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset-aset yang kita miliki, lalu berisi tentang kewajiban, modal, lalu diisi pada periode apa aset, kewajiban dan modal itu dilakukan. Seperti ini pada periode tanggal 14 bulan 10 Oktober 2021. Di sini 3 komponen yaitu aset, lalu kewajiban, liabilities, lalu ada quantity yaitu modal. Jadi seperti persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Jadi di sini kewajiban plus modalnya yaitu yang saya miliki di sini yaitu 1.160,5 rupiah. Seperti itu. Kita lanjut beralih pada profit and loss. Oke. Nah, jadi profit and loss itu merupakan laporan yang biasa kita sebut sebagai laporan laba rugi. Seperti yang di sini dia akan mencantumkan income pada suatu perusahaan. Jadi laporan ini
merangkum tentang pendapatan, lalu biaya dan pengeluaran yang berlangsung selama periode tertentu dari perusahaan. Biasanya di sini ada tahun fiskal maupun kuartal. Jadi laporan profit and loss itu sama dengan laporan laba rugi yang biasa kita tahu. Sini kita ada mengetahui seperti income, net. Nah, ini yang paling penting yaitu net profitnya. Jadi total profit dari yang saya miliki transaksinya itu sebesar Rp363,5. Dari income yaitu 1010. Oke. Jadi kita lanjut. Selanjutnya itu ada cash flow statement. Nah, jadi cash flow statement itu biasa kita sebut dengan laporan arus kas. Jadi laporan ini memperlihatkan tentang secara rinci arus kas, penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan pada periode tertentu dalam aktivitas bisnisnya. Jadi di sini akan dicantumkan dari cash in, cash out dari suatu perusahaan, lalu total balance-nya. Jadi closing balance-nya di sini yang saya miliki yaitu sebesar 1037, di mana ini merupakan keseluruhan dari transaksi yang saya lakukan dari arus kasnya dengan cash in sebesar 1483,5 dan pengeluaran saya cash out sebesar 446,5. Oke, berlanjut pada partner ledger. Ini salah satu laporan khusus di mana laporan ini kita cari dulu. Nah, ini laporan yang berisikan tentang data yang mengelompokkan salah satu dari partner kita. Jika di sini ada 2 partner, maka akan ada 2 sub partner. Jadi di sini saya hanya memiliki satu partner yaitu PT Permadi, di mana laporan ini akan mencatat semua transaksi yang saya lakukan dengan partner saya yaitu PT Permadi sebagai konsumen di sini. Jadi laporan ini akan menyajikan mengenai data-data transaksi antar vendor dengan konsumen. Jadi apabila ada 2 partner, maka di sini akan ada satu lagi, tapi di sini saya hanya memiliki satu partner yaitu PT Permadi. Di sini akan dicantumkan mulai dari debit, kredit, lalu balance akan di balance. Jadi di sini semua transaksi mulai dari pembelian, penjualan akan diisi pada laporan ini. Jadi secara umum, secara gampangnya, jadi laporan partner ledger akan mencantumkan semua transaksi keuangan antara perusahaan dengan partnernya. Jadi sekian laporan-laporan yang saya miliki, accounting report yang saya miliki di UDU saya. Apabila ada informasi yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.